Anda ingat kisah di Yohanes 6, setelah Yesus kasih makan ribuan orang itu, nah besoknya ya kan, orang banyak itu, wah pada nyariin Yesus lagi, sampai nyebrang danau segala ke Kapernaum. Kok getol banget ya mereka nyarinya? Ada apa sih sebenarnya? Penasaran juga kan? Oke, hari ini kita mau coba bedah sebuah kutipan nih. Kutipan ini coba analisis bagian itu tadi, Yohanes 6 ayat 22 sampai 24. Penulisnya ini ngelihat pencarian fisik mereka itu kayaknya simbol sesuatu yang lebih dalam gitu. Dan dia kaitkan erat banget sama peran firman Tuhan. Jadi, ya, misi kita sekarang ini, kita bongkar interpretasi ini. Apa sih makna di balik pencarian itu? Terus relevansinya buat kita, buat rasa haus spiritual kita, gimana? Dan kaitannya sama sikap kita ke firman Tuhan tuh apa? Oke, mari kita mulai ya pembahasannya. Balik lagi ke ayat-ayat tadi ya. Jadi interpretasi yang kita bahas ini, ngelihat kerumunan orang itu, wah, udah bukan cuma nyari roti lagi kayaknya. Pencarian fisik mereka itu dilihatnya sebagai cerminan kelaparan dan kehausan rohani yang lebih dalam. Oh, jadi bukan cuma lapar perut ya? Iya, betul. Dan menurut pandangan ini nih, rasa lapar dan haus jiwa itu cuma bisa dipuasin sama Yesus sendiri. Yang di sini diidentifikasi sebagai firman yang hidup. Jadi pencarian roti itu cuma jadi metafora lah buat pencarian makna spiritual. Nah, yang menarik di sini, gimana penulisnya tuh langsung ngarahin pertanyaan ini ke Anda, ke pendengar, ditanya secara eksplisit loh, apakah Anda sedang mengalami kehausan rohani semacam itu? Wah, langsung to the point ya? Iya, bahkan penulis ini melangkah lebih jauh lagi. Dia bilang kalau seseorang buka diri pada firman, dia pakai istilah dijamah Roh Kudus gitu, itu bisa timbul semacam kecanduan positif. Kecanduan? Maksudnya gimana tuh? Ya, rasa ingin terus-menerus dipuaskan sama firman tiap hari, seolah-olah nggak bisa hidup tanpa itu, gitu katanya. Konsep kecanduan firman itu cukup provokatif juga ya. Nah ini nih, ini nyambung ke gagasan berikutnya dalam tulisan ini. Katanya, menjadi milik Kristus itu artinya ya hidup oleh roh. Dan salah satu wujud paling nyata dari hidup oleh roh itu, menurut argumen ini ya, adalah kita ngembangin cinta yang mendalam pada firman. Cinta pada firman ya? Iya, bukan cuma baca doang, tapi ya direnungkan, terus dilakuin dalam hidup sehari-hari. Ini dikaitin langsung sama 2 Timotius 3 ayat 16. Betul sekali. Nah, merujuk ke 2 Timotius 3:16 itu ditekankan banget gimana firman itu berfungsi. Kan di situ disebut buat mengajar kebenaran, terus menyatakan apa yang salah dalam hidup kita, memperbaiki kelakuan, Iya. dan mendidik kita untuk hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Jadi kalau kita hubungkan ke gambaran yang lebih besar nih, perspektif ini ngelihat firman itu sebagai agen transformasi yang luar biasa kuat. Transformasi ya kuncinya. Banget. Sampai-sampai perubahan drastis kayak 180 derajat gitu. Dari perilaku buruk jadi baik, itu dianggap sebagai sesuatu yang normal atau wajar aja. Normal ya. Ya, normal bagi orang yang benar-benar hidup dalam pengaruh firman, menurut sumber ini. Tapi ya namanya juga hidup, pasti ada sisi sebaliknya kan? Tulisan ini juga cukup tegas ya menggambarkan konsekuensi kalau kita nggak cinta firman. Dampaknya, menurut pandangan ini nih ya, seseorang jadi makin duniawi, terus kehilangan karakter Kristus. Jadi jauh ya dari contoh Kristus. Iya, bahkan bisa jadi batu sandungan, tahu kan? Jadi penghalang buat iman orang lain. Nah, kontras inilah yang kemudian membawa kita pada analogi kunci yang dikutip dari seorang penulis, namanya Yopi Margianto. Yaitu perbandingan antara lalang dan gandum. Ini dipakai buat ngegambarin 2 tipe respons manusia terhadap firman. Jadi menarik banget nih. Analoginya memang, cukup tajam ya bedainnya. Jadi secara ringkas aja, dalam kerangka ini, lalang itu digambarin sebagai individu yang hatinya itu lebih ke hal-hal duniawi. Gampang bosan sama perkara rohani, termasuk firman, terus cenderung nafsirin seenaknya, keras kepala, egois. Wah, banyak juga ya ciri-cirinya. Iya, terus menolak otoritas rohani, anti kritik atau teguran, dan potensinya malah memecah belah. Oke, itu lalang. Terus gandumnya? Nah, sebaliknya, gandum itu mereka yang antusias sama hal rohani, punya rasa haus akan firman, terbuka buat diubahkan sama firman itu, terus menghasilkan buah karakter yang baik, tunduk pada tatanan, rendah hati, dan aktif jaga persaudaraan. Jadi kontras banget ya? Kontras. Tapi penting nih buat kita ingat, ini kan kategorisasi dan ciri-ciri menurut interpretasi
interpretasi yang lagi kita bahas ini ya. Dasarnya yaitu tadi, gimana seseorang berinteraksi sama firman Tuhan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan kita, apa ya intinya? Pada dasarnya sih, tulisan yang kita bedah ini ngelihat peristiwa di Yohanes 6 itu sebagai simbol kuat soal kehausan spiritual manusia. Kehausan spiritual ya? Iya. Nah, kehausan ini menurut argumen dia cuma bisa dipenuhi lewat hubungan yang hidup dan aktif sama firman Tuhan. Lalu, disajikan kontras yang jelas banget antara dua jalan hidup yang dilambangkan lalang sama gandum itu. Pembedanya apa? Ya, sikap dan respon fundamental terhadap firman itu sendiri. Betul. Ini jelas nunjukin betapa sentralnya peran firman dalam pertumbuhan rohani. Ya, setidaknya dari sudut pandang penulis ini gitu. Nah, sebagai refleksi akhir nih, penulisnya itu ninggalin sebuah pertanyaan langsung buat Anda renungkan. Pertanyaan lagi ya? Iya, pertanyaannya gini ya. Apakah Anda termasuk golongan lalang atau gandum? Ini kayak undangan gitu buat introspeksi diri berdasarkan ciri-ciri yang tadi udah dipaparin. Tapi ya, menurut kerangka berpikir tulisan ini. Mungkin ada satu hal lagi yang bisa Anda pikirkan setelah ini. Sesuatu yang terinspirasi dari diskusi kita tadi tapi nggak dijelasin rinci sama sumbernya. Oh iya, apa tuh? Gini, tulisan ini kan banyak fokus ke ciri-ciri akhir ya, dari lalang atau gandum. Hasilnya gitu. Tapi gimana dengan proses perjalanannya sendiri, perjuangannya, tantangannya, mungkin pasang surutnya, dinamika yang terjadi waktu seseorang bergerak atau mungkin malah gagal bergerak menuju kedewasaan rohani yang digambarkan ideal sebagai gandum itu. Ah, iya juga ya. Prosesnya itu sendiri. Nah, mungkin kompleksitas proses itulah yang menarik buat direnungkan lebih lanjut oleh Anda. Gimana kira-kira?